Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nailur Rahmah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kejurusitaan. Pengertian dari jurusita yaitu seorang pejabat pengadilan yang terlatih dianggap mempunyai kecakapan dan kecermatan dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan penyitaan yang dibebankan kepadanya. Adapun dasar hukum dari jurusita yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua yaitu HIR STB.1941 Nomor 44. Yang ketiga yaitu RBG STH.1927 Nomor 27. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 39, 41, 65 Jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Selanjutnya tugas dan wewenang jurusita. Yang pertama melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Yang kedua menyampaikan pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita. Yang terakhir membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah. Adapun syarat-syarat menjadi jurusita berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang keempat berijazah pendidikan menengah, yang kelima berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal 3 tahun, dan yang terakhir mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua tentang eksekusi. Pengertian eksekusi ialah melaksanakan putusan hakim. Tindakan eksekusi merupakan upaya paksa tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan utama adanya tindakan eksekusi ialah karena pihak yang kalah dalam perkara perdata tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela dengan berbagai dalih dan alasan. Adapun dasar hukum dari eksekusi, yang pertama yaitu pasal 195 sampai pasal 224 HIR, yang kedua pasal 206 sampai pasal 258 RBG, yang ketiga pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG, yaitu aturan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dan yang keempat, keputusan Dirjen Badilum nomor 40 DJU SK HM.02.3 1 2019 tentang pedoman eksekusi pada putusan pengadilan. Dan adapun 4 jenis-jenis eksekusi. Yang pertama eksekusi real, yang kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang ketiga eksekusi melaksanakan suatu perbuatan, yang keempat eksekusi pemulihan lingkungan. Dan poin yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan eksekusi. Yang pertama permohonan eksekusi, yang kedua panitera melakukan telaah dan membuat resum telaah eksekusi kepada pemohon, yang ketiga pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon, yang keempat terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan pengadilan menerbitkan sekum, yang kelima pemohon melakukan pembayaran panjer biaya perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan sekum. Dan yang keenam, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan unmanning dan memerintahkan panitera atau jurusita untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resum dibuat. Yang ketujuh, pelaksanaan unmanning dipimpin oleh ketua pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi. Atas perintah ketua pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan,
maka proses eksekusi dapat dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Dan yang ke-8, Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela, paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan. Ke-9, dalam pelaksanaan putusan secara sukarela, maka terhitung 8 hari sejak mening, pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk digugatkan BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima. Dalam hal tersebut, secara sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka terhitung 8 hari sejak mening, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dan yang ke-10, Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan. Yang ke-11, pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Dan yang terakhir, setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohonan eksekusi.